Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat Islam dan juga nikmat iman, dua nikmat yang sangat mahal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Ya, Allah mengatakan yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, yang mana dua nikmat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua nikmat yang paling banyak membuat manusia tertipu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu karenanya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ya, karena banyak manusia yang ketika diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, justru tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika diberi sakit, diberi kesibukan, ia merasa kehilangan akan nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang tersebut. Maka jemaah sekalian, ibu-ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita empat nikmat ini, ya. Islam, iman, sehat, dan waktu luang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa berkumpul di masjid yang semoga senantiasa Allah berkahi ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian tak lupa salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Taib, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Fikih Muyassar, yaitu kitab yang menghimpun permasalahan-permasalahan fikih. Dan kita masih dalam kitab yang pertama, yaitu kitab Thaharah, kitab bersuci. Dan insyaallah taala pada siang hari ini kita akan membahas bab seputar bejana, ya. Namun sebelum itu, ibu-ibu sekalian, sedikit saya ingin mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya, ya, supaya nggak lupa begitu ibu-ibu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum-hukum seputar air, ya.
Kita belajar pada waktu itu apa air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu adalah air yang masih pada sifat aslinya. Segala sesuatu yang disebut air, baik itu yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi, yang masih tetap pada sifat aslinya, tidak berubah. Ya, ini yang disebut air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian juga kita membahas tentang bagaimana kalau air itu tercampur dengan benda najis. Ya. Dan kita sebutkan bahwasanya jika air tercampur dengan benda najis kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu apa ibu-ibu 3 sifat itu? Bau, warna, dan rasa. Ya, kalau terkena najis kemudian berubah salah satu dari 3 sifat ini, maka air tersebut menjadi najis. Ya. Baik. Nah, kemudian kita juga membahas tentang apabila air tercampur dengan benda suci. Ya, tercampur dengan benda suci. Maka kalau seandainya tercampurnya tidak begitu signifikan sehingga sifat airnya masih lebih dominan, sifat aslinya masih lebih dominan, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi kalau tercampur benda suci kemudian agak berubah sedikit nggak masalah. Ya. Tercampur sabun sedikit kemudian agak berubah warnanya misalkan, nggak masalah selama yang dominan adalah sifat asli airnya, masih bisa digunakan untuk bersuci. Kita juga membahas tentang air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Ada masih ingat nggak, Bu? Air musta'mal, air bekas digunakan untuk bersuci. Ya, air bekas wudu, misalkan kita berwudu kemudian ada air yang menyiprat di situ ya, setelah terkena bagian dari tubuh kita. Nah, itu air tersebut disebut sebagai air musta'mal, air yang sudah digunakan. Dan kita sebutkan bahwasanya hukumnya sama, tetap suci lagi mensucikan. Ya, selama tidak berubah sifat-sifatnya dan tidak terkena sesuatu yang najis. Kita juga membahas tentang air bekas minum manusia dan hewan. Ya, air bekas minum manusia maka suci. Begitu pula air bekas minum hewan, maka yang rajih di sini kata penulis adalah suci selama itu bukan air bekas minum, mohon maaf, anjing dan juga babi. Baik. Nah, ini sedikit kita merojaah pelajaran yang sebelumnya ya. Adapun siang hari ini yaitu bab terkait dengan bejana. Insyaallah taala kita akan belajar 4 masalah di sini, Ibu-ibu. Ya, ada 4 masalah yang akan kita pelajari. Masalah yang pertama yaitu hukum menggunakan bejana emas, perak dan selainnya untuk bersuci. Ini masalah pertama. Ya, hukum menggunakan bejana dari emas, perak dan selainnya untuk bersuci. Kemudian masalah yang kedua, hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Masalah yang ketiga, hukum menggunakan bejana orang-orang kafir. Dan yang keempat, hukum bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Ya, ini 4 masalah yang insyaallah akan kita pelajari pada siang hari ini insyaallah taala. Baik, kita mulai dari masalah yang pertama, Ibu-ibu sekalian, yaitu apa hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas, perak dan selainnya untuk bersuci? Baik. Al-aniyatu
Yang dimaksud dengan bejana hiyal aw'iyatul lati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu, yaitu suatu wadah tempat penyimpanan air dan lainnya. Jadi yang dimaksud bejana ini ibu-ibu bukan hanya sekedar tempat wadah air, tapi juga yang lainnya. Termasuk misalkan untuk makan, ya untuk makanan dan yang lainnya itu juga disebut sebagai bejana. Sawa'un kanat minal hadid aw min ghairihi, baik itu terbuat dari besi atau selainnya. Ya. Wal aslu fiha al-ibahah, hukum asalnya adalah halal. Nah, ini penting ibu-ibu sekalian untuk kita pahami. Jadi ini harus kita ingat-ingat ya. Dalam pembahasan fikih, ketika membahas suatu hukum itu biasanya dimulai dari hukum asalnya dulu apa. Ini hampir berlaku pada semua pembahasan fikih. Nah, dalam pembahasan kita kali ini yaitu bejana. Bejana ini hukum asalnya, hukum asal adalah halal. Ya. Jadi semua bejana pada asalnya hukumnya halal. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di dalam bumi. Jadi dari ayat ini para ulama mengambil istinbat dan membuat kaidah bahwasannya hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi adalah halal, hukum asalnya, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau kita berbicara masalah-masalah yang ada di bumi, ya benda-benda yang ada di bumi, hukum misalkan ini hukum bejana, kemudian hewan apapun itu ya, makanan, minuman, termasuk juga misalkan interaksi antar manusia, muamalah jual beli, hukum asalnya itu halal, boleh. Ya. Sehingga kalau kita berbicara masalah ini yang ditanya itu apa dalil yang mengharamkannya? Jadi kalau kita misalkan bicara masalah bejana, kemudian dikatakan bejana emas haram, ya dalilnya apa? Harus ada dalilnya yang mengharamkan itu. Adapun bejana-bejana lain yang halal, maka nggak perlu dalil, nggak perlu ditanya apa dalil halalnya, nggak perlu, karena hukum asalnya apa? Halal. Ya. Jadi kalau orang mengklaim ini halal, nggak ada dalilnya. Nggak perlu dalil. Tapi kalau mengklaim ini haram, harus ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah ibadah, Bu. Kalau ibadah, orang mengklaim ini ibadah, harus ada dalilnya. Ya. Tapi kalau orang mengatakan ini bukan ibadah, maka nggak perlu ditanya dalilnya apa dalil mengharamkan ibadah itu, nggak perlu. Beda, kebalik. Ya, masalah ibadah dengan masalah muamalah ini berbeda. Baik, nah masalah bejana ini dalam hal ini maka hukum asalnya halal semuanya, kecuali nanti bejana-bejana yang memang disebutkan dalilnya ini haram, nggak boleh digunakan. Baik, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sairil isti'mal idza kanat tahiratan mubahatan walau kanat thaminatan. Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya selama bejana tersebut suci dan mubah. Maksudnya apa, Ibu? Pertama, bejana tersebut tidak boleh terkena najis. Ya, suci bejananya. Kemudian yang kedua, bejana tersebut mubah,
didapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan mencuri, ya, bukan dengan menipu, seperti itu. Walau kanat thaminah, walaupun bejana tersebut harganya mahal. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya piring, ya, atau gelas suci, nggak ada najisnya, kemudian belinya dengan uang halal, walaupun harganya katakanlah gelas itu 1 miliar, atau kelebihan lah, kebanyakan lah. Misalkan gelas itu harganya 1 juta. Ini kan terhitung mahal, ya, gelas harga 1 juta terhitung mahal. Tetapi tetap boleh digunakan, halal. Ya. Mau harganya seberapapun halal. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Dikarenakan ia masih tetap di atas hukum asalnya, yaitu halal. Ma'ada aniyatidz dzahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima khassah, maka haram makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak secara khusus. Duna sairil isti'mal, tanpa penggunaan yang lainnya. Jadi maksudnya apa, Bu? Bejana yang terbuat dari emas dan perak kalau digunakan untuk makan dan minum haram, nggak boleh. Tapi kalau digunakan untuk yang lain boleh. Misalkan ibu-ibu punya nyimpen di rumah nih, ada gayung dari emas misalkan, ya, atau gelas dari emas lah. Oh sayang nih, kata Ustadz nggak boleh buat minum, jadi pajangan doang dong. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ibu mau gunakan untuk nyiram tanaman misalkan, ya. Jadi biar ada fungsinya gelas emas itu yang ibu simpan, ya. Atau digunakan untuk bersuci, berwudu, boleh, nggak masalah. Ya, jadi yang dilarang di sini adalah apa, Bu? Makan dan minum. Nah, ini kita berbicara keharaman. Hukum asalnya halal. Kemudian kita katakan ini haram kalau digunakan untuk makan dan minum, dan haram kalau seandainya terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau saya menyebutkan ini haram, berarti harus ditanya apa? Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa yang mengharamkan? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nabi mengatakan, "La tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Jadi ini jelas dalilnya, ya. Rasulullah melarang makan minum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi salah satu alasan kenapa kok kita nggak boleh menggunakan piring, ya, atau wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum di dunia, karena Allah menyimpan itu bagi kita nanti di akhirat, ya. Jadi kalau kita mau nanti di akhirat bebas makan minum menggunakan piring dan gelas dari emas dan perak, maka kita harus bersabar di dunia ini, Bu. Harus bersabar nahan, ya. Ya, mungkin ibu-ibu di sini udah ngebet pengen punya piring emas, ya, gelas emas gitu kan. Tahan, Bu, tahan, ya. Ya. Insya Allah bukan karena nggak punya uang, ya, enggak. Sebenarnya udah ngebet banget pengen beli itu kan. Baik. Kemudian juga ada dalil yang kedua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Beliau mengatakan orang yang minum menggunakan bejana perak sejatinya ia menggelagakkan api neraka jahanam di dalam perutnya.
Jadi ancamannya besar ini Bu ya. Seolah-olah orang yang makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak seolah sedang memakan api neraka. Baik, fahadha nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sairil isti'mal. Ini merupakan dalil yang menetapkan pengharaman makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak tanpa penggunaan yang lain. Karena tadi kita ingat lagi bunyi hadisnya, Nabi SAW hanya melarang untuk makan dan minum, ya, tidak melarang yang lain, sehingga kembali kepada hukum asal, boleh yang lainnya. Fadalla ala jawaz isti'maliha fit taharah, sehingga ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya untuk bersuci. Nah, jadi misalkan bapak ibu-ibu semua udah ngebet pengen beli gelas atau wadah emas, ya nggak apa-apa, beli, digunakan untuk apa? Bersuci. Ya. Tapi jangan digunakan untuk makan dan minum. Wa nahyu 'amun yatanawalul ina al-khalis. Awil mumawwah bidh-dhahabi awil fiddati awil ladzi fihi syai'un minadh-dhahabi wal fiddati. Dan larangan ini umum. Baik itu bejananya murni emas dan perak atau bejananya dilapisi emas dan perak. Ya. Jadi yang pertama, bejananya itu murni benar-benar dibuat dari emas dan perak, nggak boleh. Atau yang kedua, mungkin bejananya terbuat dari asalnya itu dari plastik atau dari apa besi, tapi kemudian dilapisi emas. Ini juga nggak boleh. Awil ladzi fihi syai'un minadh-dhahabi wal fiddati, atau bejana yang terdapat emas dan peraknya di situ. Jadi ada tempelannya emas atau perak. Nah, ini juga sama tidak boleh. Ya. Baik. Ini masalah yang pertama. Jelas Ibu-ibu? Jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik. Kalau bejana terbuat dari berlian, Bu, boleh nggak? Emas sama perak nggak boleh nih. Emas sama perak nggak boleh. Sekarang kalau misalkan bejananya terbuat dari berlian atau dari apa? Zamrud, mutiara, apalah segala macamnya, mungkin ibu-ibu punya tahu ya. Gimana itu hukumnya? Boleh nggak buat makan dan minum, Bu? Boleh nggak? Nggak boleh. Baik. Kalau bilang nggak boleh, apa dalilnya? Kalau bilang nggak boleh, harus ada dalilnya. Apa, Bu? Ingat lagi. Kembali pada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu halal atau haram? Halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, sekarang lihat. Bejana terbuat dari berlian. Hukum asalnya halal atau haram? Halal hukum asalnya. Ada dalil yang mengharamkan atau tidak? Enggak ada. Yang ada dalil yang mengharamkan adanya pengharaman bejana yang terbuat dari emas dan perak, sudah. Ya. Wah, ini pulang dari sini langsung beli ini nanti ini berlian. Ya. Baik. Bisa dipahami sampai sini, Ibu-ibu? Ya, masalah pertama jelas ya. Baik. Kemudian masalah yang kedua, yaitu hukum menggunakan bejana yang ditambal menggunakan emas dan perak. Baik. Maksudnya ditambal dengan emas dan perak ini bagaimana, Ibu? Misalkan ada bejana, dia terbuat dari besi, tapi kemudian pecah misalkan. Ya, pecah. Nah, untuk menambalnya ini, kalau seandainya digunakan emas dan perak, apa hukumnya? Boleh atau enggak? Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Baik, disebutkan di sini, idza kanatil fiddatu minadh-dhahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqan.
Kalau seandainya tambalannya terbuat dari emas, maka haram secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nas, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil yang tadi. Ya, tadi kan ada dalilnya, nggak boleh menggunakan bejana yang terdapat emas di situ. Sehingga di sini kalau emas nggak boleh, walaupun sebagai tambalan nggak boleh. Amma in kanatid dubbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina. Tapi berbeda dengan perak. Kalau seandainya tambalan tersebut menggunakan perak dan jumlahnya sedikit, maka boleh. Ya. Jadi dalam hal ini hukum menambal bejana, ya, dibedakan antara emas dengan perak. Kalau emas nggak boleh, haram. Kalau perak boleh. Dalilnya apa? Boleh menggunakan perak, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin, maka kemudian beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Baik. Jelas sampai sini, Bu? Masalah yang kedua jelas? Jelas ya? Menambal dengan emas tidak boleh, menambal dengan perak boleh. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, hukum menggunakan bejana orang kafir. Hukum menggunakan bejana orang kafir. Disebutkan di sini al-aslu fi aniyatil kuffari al-hil. Hukum asal bejana yang dimiliki orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan. Jadi kembali pada hukum asal tadi, Bu ya. Segala bejana itu halal, termasuk bejana yang dimiliki oleh orang-orang kafir, pada asalnya halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau diketahui kenajisannya. Ya, jadi di sini dibedakan antara bejana atau kebiasaan orang kafir. Ya. Hukum bejana orang kafir asalnya halal, tetapi kalau seandainya diketahui kenajisannya, kemudian di sini tidak diketahui, maka dibedakan di sini hukumnya, Ibu. Baik, kita baca dulu penjelasannya. Hukum asal bejana orang kafir adalah halal kecuali diketahui kenajisannya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka tidak boleh digunakan kecuali setelah mencucinya. Ya. Jadi sebenarnya masih boleh digunakan, tapi harus dicuci terlebih dahulu. Berdasarkan hadis sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Sungguhnya kami berada di daerah suatu
kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa, Bu? Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi di sini sahabat Abu Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami berada di daerah yang dihuni oleh orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan bejana milik mereka?" Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "La ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha." Rasulullah mengatakan, jangan kalian makan menggunakan bejana mereka kecuali kalian tidak mendapati selainnya. Maka cucilah bejana tersebut, kemudian makanlah menggunakannya. Jadi dalam hal ini diketahui kebiasaan orang-orang kafir tersebut menggunakan bejana untuk makan makanan yang najis. Semisal apa? Babi misalkan, ya. Atau anjing, ya. Kalau misalkan diketahui kebiasaan mereka makan makanan tersebut, maka bejananya lebih baik kita tinggalkan, jangan kita gunakan bejananya. Tapi kalau kita nggak dapat yang lain, boleh digunakan, tapi harus dicuci terlebih dahulu. Jadi ini kalau misalkan kita bawa kepada kasus keseharian kita, ibu-ibu sekalian, misalkan kita tahu ada restorannya menjual makanan yang haram, najis, seperti babi misalkan, ya. Tapi mereka juga menjual makanan yang halal. Tetap sebagai kehati-hatian, kita jangan makan di situ, karena khawatir piring yang digunakan untuk menaruh makanan halal itu sebelumnya digunakan untuk makanan yang najis. Sedangkan kita nggak tahu mereka ini cara mensucikannya gimana, benar atau enggak, kan begitu, ya. Baik. Jadi di sini jika diketahui kenajisannya, maka sebaiknya tidak digunakan atau harus dicuci dulu, ya, harus dicuci. Baik, wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun kalau seandainya tidak diketahui kenajisannya, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bimubasyaratin najasah, di mana pemiliknya tidak dikenal sering bersinggungan dengan benda-benda najis. Jadi misalkan begini, Bu, ada orang kafir, tapi orang kafir ini nggak suka makan babi, nggak suka makan anjing atau hal-hal najis yang lainnya. Kita tahu itu, ya. Kita tahu orang kafir ini nggak suka makan makanan yang najis, sehingga prasangka besar kita bejana yang mereka miliki tidak terkena najis, kan begitu. Kalau yang pertama tadi kita tahu ini biasa digunakan untuk makan makanan yang najis. Nah, kalau yang kasus kedua ini kita tahu ini orang kafir ini nggak suka makan makanan yang najis. Fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh kita menggunakan bejana yang mereka miliki. Ya, boleh menggunakan gelasnya, boleh menggunakan piringnya, ya. Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Alasannya apa? Karena ada riwayat secara sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menggunakan kantong kulit milik orang kafir untuk bersuci. Wa li anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'am ahlil kitab. Dan juga karena
Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kita makanan yang disuguhkan oleh orang-orang ahli kitab. Ya. Jadi misalkan Yahudi Nasrani masak makanan yang halal, boleh kita makan. Ya. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan bisa jadi mereka menyuguhkannya kepada kita menggunakan bejana-bejana milik mereka. Kama da'a gulamun yahudiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa akala minha. Sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya, lalu beliau makan sebagian darinya. Baik. Nah, ini misalkan kita bawa pada kasus yang biasa kita hadapi, misalkan restoran milik orang kafir, tapi restorannya restoran halal, nggak menjual makanan-makanan haram. Ya, maka pada asalnya boleh kita makan di situ. Ya, dan pada asalnya bejana-bejana mereka itu suci. Bisa dipahami di sini, ibu-ibu ya? Baik. Tidak diketahui kenajisannya, boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya. Ya, dicucinya. Ya, ini nanti insya Allah akan kita bahas terkait dengan cara membersihkan najis, Ibu ya. Nanti pembahasannya. Yang penting sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak untuk mengidentifikasi najis atau tidaknya bejana. Yang penting itu dulu. Bisa dipahami sekarang sampai sini ya? Baik. Baik, kita berpindah pada masalah terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu masalah keempat. Hukum bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Hukum bersuci menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Disebutkan di sini jildul maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai yang sudah disamak ini artinya sudah dibersihkan, sudah disucikan ya. Maka menjadi suci dan boleh digunakan. Jadi pada asalnya bangkai itu kan najis. Ya, Ibu-ibu, pada asalnya bangkai itu najis. Tetapi kulitnya kalau seandainya sudah disamak, maka menjadi suci dan boleh digunakan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak, maka ia menjadi suci. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bangkai kambing. Kemudian beliau mengatakan, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Beliau mengatakan, mengapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya lalu memanfaatkannya? Ya, jadi beliau melihat ada bangkai kambing ini tergeletak begitu saja. Kemudian beliau bertanya-tanya, kenapa kok nggak diambil aja kulitnya, kemudian dibersihkan, kemudian dimanfaatkan? Maka kemudian para sahabat mengatakan, innaha maitah. Wahai Rasulullah, bukannya ini bangkai? Bangkai kan najis. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innama haruma akluha. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Jadi kalau makannya nggak boleh, ya. Tetapi kalau seandainya memanfaatkan kulitnya untuk yang lain boleh.
Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahulluha adz-zakatu wa illa fala. Baik, hal ini berlaku bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihannya dapat membuatnya halal. Bila tidak demikian, maka tidak halal dengan disamak. Maksudnya apa, Bu? Jadi di sini disebutkan kulit bangkai hewan yang disamak menjadi suci. Itu kalau hewannya pada asalnya halal untuk dimakan. Ya. Jadi dibedakan di sini kulit bangkai. Maka dibagi menjadi dua. Bangkai hewan yang halal dimakan. Maksudnya bukan bangkainya halal dimakan ya. Tapi maksudnya hewan yang pada asalnya bisa dimakan. Halal untuk dimakan. Yang ini bangkai hewan yang haram. Bisa dipahami maksudnya ya? Sekali lagi, bukan maksudnya bangkainya halal dimakan, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika hewan itu bukan masih hidup juga, masih hidup nggak boleh dimakan, Bu. Maksudnya pada asalnya hewan ini bisa dimakan halal. Kalau disembelih halal dimakan. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baik. Maka dibedakan, kalau seandainya hewan tersebut jika dibunuh dengan cara disembelih kemudian halal dimakan, maka kulit bangkainya bisa disucikan dengan disamak. Ya. Bisa suci dengan disamak. Tapi kalau seandainya hewan tersebut adalah yang haram untuk dimakan, mau disembelih pun tetap haram, ya, maka bangkainya, kulitnya tidak boleh dimanfaatkan atau tidak suci dengan disamak, ya, tidak suci. Tidak suci walaupun dengan disamak. Contohnya, misal kambing tadi ya, kambing mati nih, tidak dengan cara disembelih sehingga menjadi bangkai, maka kulitnya kalau disamak menjadi suci dan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ya, tapi kalau seandainya misal babi atau anjing, ya, kan pada asalnya tidak boleh dimakan itu. Hukumnya nggak boleh dimakan. Walaupun disembelih pun, disembelihnya pakai bismillah, Allahu Akbar, tetap aja nggak bisa dimakan, haram. Ya. Nah kalau seandainya seperti babi, anjing, ya, kemudian hewan-hewan haram yang lainnya, singa, apalagi harimau, ya, beruang, ini kan nggak boleh dimakan, ya. Menjadi bangkai, kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, jadi menurut penulis kitab ini, ya, kulit hewan yang bisa dimanfaatkan hanyalah kulit hewan yang pada asalnya boleh dimakan. Ya. Adapun hewan-hewan yang haram untuk dimakan, maka kulitnya haram untuk dimanfaatkan. Jadi misalkan ibu-ibu ada yang punya tas dari kulit ular misalkan, ya. Nah itu nggak boleh, haram, karena ular kan haram untuk dimakan, ya, nggak boleh. Atau jaket dari kulit beruang misalkan, buaya,
Ini ada khilaf di situ Ibu ya. Buaya ini. Buaya ada khilaf. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, ini pun masalah khilaf ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, beliau mengatakan apa? Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Beliau mengatakan kulit apapun yang disamak maka menjadi suci. Sekali lagi, hadisnya beliau mengatakan kulit apapun, semua kulit yang disamak maka menjadi suci. Sehingga dari sini banyak para ulama juga yang mengatakan walaupun hewan-hewan tersebut haram dimakan, kalau sudah disamak jadi suci. Karena Rasulullah mengatakan kulit apapun, nggak ada pengecualian di situ. Ya. Tapi sebagian ulama lain ada yang mengatakan seperti yang kita pelajari di buku ini, mengkhususkan hanya kulit hewan-hewan yang pada asalnya boleh dimakan. Ya. Dan ini lebih berhati-hati. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya masalah ini? Baik, kemudian penulis mengatakan amma sya'ruha fahuwa tahir. Ay sya'rul maitati al-mubahati al-aklu fi halil hayah. Wa amma al-lahmu fa innahu najis. Adapun rambut atau bulu daripada hewan atau daripada bangkai yang halal untuk dimakan, maka dia suci. Jadi kalau kulit bangkai hewan yang halal dimakan, dia menjadi suci kalau disamak. Kalau nggak disamak berarti najis. Ya. Tapi kalau rambut atau bulunya, maka dia suci tanpa perlu diapa-apain. Bangkai ini misalkan kambing, ya. Atau domba lah, domba jadi bangkai. Karena ada bulu-bulunya tuh, nggak perlu dicuci, nggak perlu apa, itu sudah suci bulu-bulunya. Bisa dipahami ibu ya? Baik. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya ijtihad dari para ulama. Jadi mereka membedakan antara bulu dengan daging atau kulit. Kenapa? Karena kalau daging dan kulit itu ada kehidupan, kata para ulama di situ. Darah mengalir di situ. Daging dan juga kulit, sehingga ada kehidupan. Tetapi kalau bulu ini nggak ada kehidupan, kata para ulama. Karena darah tidak mengalir di bulu, sehingga hukumnya berbeda ya antara bulu dengan daging dan kulit. Kalau daging dan kulit seandainya itu bangkai maka najis. Tapi kalau bulu maka mau bangkai atau tidak tetap suci. Baik, ammal lahmu fa innahu najis. Adapun daging maka dia najis ya kalau seandainya bangkai. Wa muharramun akluhu, dan haram untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 145, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kecuali daging hewan atau daging hewan yang bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu najis. Ya. Baik. Wa yahsulu ad-dabghu bi tandhifil ada wal qadar alladhi kana fil jild biwasitati mawad tudafu ila al-ma' kal milhi wa ghairihi aw bin nabatil ma'ruf kal qarad aw al ar'ar aw nahwihima. Jadi di sini dijelaskan yang dimaksud dengan penyamakan itu apa? Yang dimaksud dengan penyamakan dilakukan dengan membersihkan kotoran yang menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air seperti garam dan yang semisalnya, atau dengan daun-dedaunan seperti daun akasia, daun ar-ar, ini daun pohon yang mirip pinus ya, daun ar-ar dan yang semisalnya. Wa amma ma la tahilluhu adz-zakah fa innahu la yadhur.
Adapun hewan yang tidak bisa dimakan, yang haram untuk dimakan, ya, yang penyembelihannya tidak membuatnya halal untuk dimakan, maka kulit bangkainya tidak bisa disucikan. Wa ala hadza fajildul hirrati wa madunaha fil khilqati la yadhur bid-dabgh walau kana fi halil hayati tahiran. Maka di sini kulit misalkan kulit kucing dan hewan yang lebih atau hewan-hewan selainnya tidak bisa suci dengan disamak sekalipun ia suci saat hidup. Jadi kucing, atau misalnya tadi kita sebutkan ada singa, harimau, ya. Ini mereka bukan hewan-hewan najis. Ketika masih hidup, kita nyentuh kucing, enggak najis tuh, ya. Tetapi kalau seandainya sudah mati jadi bangkai, maka menjadi najis. Walaupun disamak pun tidak bisa menjadi suci. Wajildu ma yuhramu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathur bid-dibagh. Begitu pula kulit hewan yang haram untuk dimakan sekalipun ia suci saat hidup, maka tidak suci dengan disamak. Wal khulasah, ringkasannya atau intinya atau kesimpulannya, anna kulla hayawanin mat wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yathur bid-dibagh. Bahwasanya hewan apapun yang mati dan ia halal dagingnya untuk dimakan, maka kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Adapun hewan yang mati dan bukan termasuk hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu? Ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Gimana ibu? Maaf. Surat apa? Saya nggak paham pertanyaannya ibu. Unsur dan kaidah dalam hukum bejana. Kaidahnya, yang pertama tadi, hukum asalnya halal. Ini pertama, kaidah pertama, hukum asalnya halal. Yang kedua, kaidah yang kedua, kalau ada dalil yang mengharamkan maka menjadi haram. Sudah itu aja bu sebenarnya, kaidah dua itu. Jadi tadi kita dapati ada dalil yang mengharamkan kalau seandainya terbuat dari emas dan perak, kemudian digunakan untuk makan dan minum, kemudian terbuat dari kulit bangkai yang tidak disamak, masih najis berarti itu bu, ya nggak boleh. Ini kurang lebih kaidah-kaidah yang terdapat dari hukum-hukum terkait bejana ini bu, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Begitu bu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi menggunakan bejana dari emas dan perak untuk berwudu boleh nggak bu? Gimana? Jadi sepakat semua boleh untuk berwudu, boleh ya? Sepakat semua? Ya, alhamdulillah, berarti paham. Baik. Kalau menggunakan bejana dari berlian untuk minum, boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Ya udah cukup lah, berarti paham semua insya Allah. Nanti bulan depan ujian ya? Enggak. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.